Terima kasih Pak Yongki. Shalom semuanya. Semangat pagi. Ya seperti Pak Yongki, cuman saya nggak bisa terlalu panjang, nafasnya pendek. Puji Tuhan, saudara, benar kita masih dibangunkan pada pagi hari ini. Masih bisa beraktivitas. Dikasih kesempatan sehari lagi buat Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan itu nggak lalai, dia panjang sabar. Supaya kita semua bertobat dan tidak ada dari kita yang binasa. Amin. Saudara, saya bersyukur pada pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul yang saya berikan pada pagi hari ini adalah Jangan Hanyut di Bawah Arus. Nah, saudara, sebetulnya seperti yang biasa, kalau saya sampaikan, ini juga adalah sebetulnya teguran sih dari Tuhan buat saya pribadi, ya kan? Jadi, sepertinya renungan ini juga ya mau sharingkan apa yang saya alami gitu. Nah, saudara, kan kita udah memasuki bulan April ya. 4 bulan sudah kita menginjak di tahun 2026 ini, saudara. Jadi renungan pada hari ini cuma mau recheck aja. Recheck apa, saudara? Nah, biasanya kan sebelum 1 tahun berakhir, kita itu kan biasanya suka bikin yang namanya New Year Resolution ya kan? Dan biasanya sebagai anak Tuhan, salah satu New Year atau goal resolusi kita pastinya adalah membaca Alkitab, membaca firman Tuhan 1 tahun tanpa bolong. Itu pastilah setiap anak Tuhan itu ya. Termasuk saya yang sharing pada pagi hari ini. Ternyata sampai pada pagi hari ini saya lihat cek lagi ada bolong, saudara. Nah, biasanya kalau bolongnya sehari atau 2 hari itu bisalah kekejar ya, saudara ya. Tetapi dengan kesibukan segala macam, saya cek-cek lagi ternyata udah 6 hari bolong, saudara. Udah numpuk, saudara ya kan? Karena kan ayat-ayat yang dibaca tiap hari lumayan. Kalau kita ikut panduan-panduan, kita download panduan-panduan. Nah, udah numpuk. Kayaknya udah susah ngejarnya. Jadi akhirnya ya udah yang bolong-bolong di skip dulu, baca aja hari ini dengan harapan bisa catch up nanti. Tetapi akhirnya juga nggak ke catch up, saudara. Dan akhirnya ya tetap aja baca firman Tuhan, resolusi kita, goal kita gagal. Nggak lengkap selama 1 tahun itu, saudara. Nah, sekarang ini kan mayoritas kita kan baca firman Tuhan pasti di HP ya, saudara ya. Sehingga emang kalau baca firman di HP terus terang banyak sekali godaannya. Niatnya mau baca firman, tapi karena di HP kita ini banyak sekali hal-hal yang kita bisa menjelajah seluruh dunia di HP ini, saudara. Kita mampir di sini dulu, kita mampir di apps restoran dulu, kita mampir di shopping ini dulu. Ada yang bagus, teman kita kasih suatu konten, kita komen dulu. Ada yang nyebelin, bikin kita perasaan jadi sebel. Akhirnya dari singgah 1 menit, singgah sini, singgah sana, jadi 1 jam, scroll, 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 scroll. Akhirnya energi kita habis dan baca firman Tuhannya dengan tenaga dan kemampuan yang tersisa-sisa aja dan akhirnya nggak jadi baca dengan benar juga, saudara. Nah, akhirnya mata kita pakai bukan untuk baca firman Tuhan. Mata kita pakai untuk semua hal, untuk melihat hal-hal yang lain, kecuali untuk membaca firman Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa mata adalah salah satu gerbang apa yang bisa masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa kita. Apa yang masuk lewat mata kita bisa membawa kita menjadi lebih baik atau bisa membawa kita ke dalam keadaan yang tidak baik. Nah, makanya di Matius 6 ayat 22 dikatakan firman Tuhan, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Lukas 11 ayat 34 berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dan ada satu peringatan dari firman Tuhan yang keras banget Tuhan katakan di Matius 5 ayat 29. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama kita tahu ada satu tokoh seorang yang bernama Simson. Simson adalah hakim dan pahlawan bangsa Israel yang terkenal, yang sohor,
Karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia punya super power yang luar biasa. Dan rahasia kekuatannya ada pada rambutnya yang tidak boleh dipotong. Tapi sayangnya Simpson itu mengikuti keinginannya sendiri. Dia pikir dia melakukan yang benar. Nah, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu yang selalu mengikuti keinginan diri sendiri, tidak ingat dan tidak peduli sudah berapa banyak Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, Tuhan bela, Tuhan ampuni mereka. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan, Tuhan memberkati mereka, malah mereka itu menggunakan berkat yang dari Tuhan, mereka gunakan emas, gunakan perak, perunggu, mereka gunakan untuk membuat dewa-dewa yang lain, karena mereka pikir mereka pandang itu baik, saudara. Nah, Simpson juga sama. Dia tidak menjaga matanya, saudara. Dia melihat Delila, dia jatuh cinta, dia lihat, akhirnya masuk pikirannya, masuk hatinya, dia akhirnya suka banget, tergila-gila dengan seorang perempuan yang bernama Delila. Seorang perempuan yang sebetulnya hanya berpura-pura mencintai Simpson. Tapi Delila punya tujuan. Tujuannya itu untuk menghancurkan hidupnya Simpson. Nah, kita juga, saudara, kalau kita hanya melihat, mengikuti keinginan mata kita sendiri, bisa merusak, bahkan menghancurkan hidup kita. Nah, kembali ke Simpson, sedikit latar belakang Simpson. Nah, jadi Simpson ini sebelum dia lahir, suatu hari ada seorang malaikat datang kepada istri Manoah. Nah, istri Manoah ini dikatakan di firman Tuhan mandul. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Anak itu bernama Simpson dan akan menjadi nazir Allah. Nah, itu ada di Hakim-Hakim 13, saudara. Maaf, saudara. Saya agak flu. Nah, pada waktu itu, Nazir Allah adalah orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang harus menjaga kekudusan dengan tidak minum anggur, tidak makan makanan yang haram, juga tidak memotong rambut mereka. Jadi Simpson itu nggak memotong rambutnya sebagai simbol komitmen atau sebagai simbol dedikasinya kepada Tuhan. Jadi simbol komitmen kepada Tuhan. Tapi akhirnya kita tahu Simpson itu mengikuti keinginan matanya sendiri yang dia pandang baik, menuruti hawa nafsu matanya, dia jatuh cinta kepada Delila, dan Delila dengan segala cara merayu, membuai Simpson dengan cara yang licik. Akhirnya Delila berhasil membohongi, mengelabui Simpson. Simpson akhirnya memberitahu Delila apa rahasia kekuatannya, yaitu ada di rambutnya. Dan bila rambutnya dipotong, maka kekuatannya akan hilang. Lalu Delila menyuruh orang untuk memotong rambut Simpson. Orang itu berhasil mencukur rambut Simpson yang merupakan lambang komitmennya kepada Tuhan dan Tuhan yang adalah sumber kekuatannya, saudara. Makanya Simpson hilang kekuatannya. Komitmen kepada Tuhan dikalahkan karena Simpson lebih menuruti apa yang dia lihat. Dia lihat Delila, saudara, dirayu. Padahal Delila itu cuma mau menghancurkan hidupnya. Dan kita tahu akhirnya orang Filistin, musuh bangsa Israel itu berhasil menangkap Simpson mencungkil matanya dan memenjarakan dia. Makanya saya bacakan lagi firman Tuhan di Matius 5:29, suatu peringatan. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Nah, sepertinya perkataan firman Tuhan ini berkata sangat keras ya, saudara. Tapi tentu bukan beneran bahwa kita harus mencungkil mata kita. Tuhan itu di dalam peringatannya ini samalah seperti kita, saudara, kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang mau menarik perhatian lawan bicara kita, kita bicaranya dilebih-lebihkan, ya kan? Misalnya kita sengaja menggunakan kalimat yang hiperbola, yang dilebih-lebihkan. Misalnya kalau kita suka sama orang, kita bilang, oh kamu adalah orang yang paling cantik sedunia, ya kan? Kan belum tentu paling cantik sedunia atau paling tampan sedunia. Atau enggak kita bilang, oh kamu mesti coba makanan ini adalah makanan yang paling enak di seluruh Amerika atau di seluruh New York. Padahal kan belum tentu. Cuman kita menggunakan kalimat-kalimat yang sengaja
kita lebih-lebihkan supaya menarik perhatian. Nah, demikian juga Tuhan mau menarik perhatian kita, makanya Tuhan bilang, cungkil matamu, saudara. Tuhan sengaja menyampaikan nasihat ini penting, yaitu dengan pernyataan yang dilebihkan untuk menarik perhatian kita, untuk kita harus benar-benar memperhatikannya. Karena kenapa, saudara? Akibatnya kalau kita tidak memperhatikan juga sangat fatal. Tuhan mau memperhatikan, Tuhan mau kita memperhatikan apa yang kita lihat. Jangan sampai apa yang kita lihat itu membuat komitmen kita kepada Tuhan pelan-pelan hancur, pelan-pelan terbawa arus, dan taruhannya adalah masa depan kita yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, benar, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu suplai pengampunannya tidak terbatas. Tetapi tetap selalu ada akibat bila kita tidak tidak hati-hati menjaga mata kita dan menjauh dari Tuhan. Nah, ini ayat yang berikutnya, ini adalah ayat yang sebetulnya ayat utama perenungan kita pada pagi hari ini. Di Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1 berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dan terbawa arus. Jangan hanyut dan terbawa arus, saudara. Nah, saya itu kan dulu pernah berenang di pantai, saudara ya. Berenang di pantai, saya masuk ke pantai. Tapi sebelum masuk ke pantai itu udah diperingatin bahwa di pantai ini arus di bawahnya itu lumayan. Jadi kalau berenang hati-hati, jangan sampai melebihi ada satu tiang yang penjaga-penjaganya itu tempatkan sedikit agak agak menjauh dari pantainya itu ada tiang-tiang kuning. Jadi dibilang jangan sampai berenang melebihi tiang kuning itu karena current-nya arusnya lebih kuat lagi gitu ya. Ya, tapi saya kurang memperhatikan, saudara. Saya berenang-berenang aja, ngambang, ya kan, santai-santai. Terus kalau ada ombak datang, saya agak masuk sedalam sedikit supaya nggak tertepak ombak, gitu kan. Ya, begitu aja, saudara. Saya mengapung-ngapung, gitu kan. Dan tiba-tiba setelah beberapa menit, saya mencari teman-teman saya, ya kan? Karena kan posisi awalnya saya bersama dengan teman-teman saya yang lagi duduk-duduk di pasir, saudara. Kemudian saya cari-cari, wah, ternyata udah jauh juga, saudara. Tiba-tiba saya lihat, waduh, posisi saya kok udah jauh, ya kan? Padahal saya cuma diam-diam aja, cuman kayak ngambang-ngambang aja, saudara. Tapi saya tiba-tiba hanyut, terbawa arus, saudara. Dan hampir mencapai tiang kuning itu, saudara. Padahal saya nggak sengaja berenang ke arah, saya nggak pakai tenaga saya untuk berenang. Enggak, saudara, saya cuma diam aja, hanyut, nggak memperhatikan, saudara, keadaan. Dan tiba-tiba waktu saya, wah, teman-teman saya ternyata udah jauh, saya mesti kembali lagi, saudara, dengan sekuat tenaga, saudara. Demikian juga eh, kita itu bisa hanyut, kita nggak melakukan apa-apa, saudara, tiba-tiba hanyut aja, saudara, ya kan? Tahu tiba-tiba jauh aja, saudara. Makanya di dalam Alkitab itu kita ada teguran, ada nasihat, ada janji, ada sejarah, ada kata-kata penghiburan, dan ada peringatan, saudara. Nah, kenapa ada peringatan buat kita anak-anak Tuhan? Karena kita semua di zaman modern ini bisa gampang sekali terbawa arus dan hanyut menjauh dari Tuhan. Dengan kegiatan-kegiatan kita setiap hari, tanpa sadar, kita nggak sengaja jauh dari Tuhan. Tapi tiba-tiba hanyut aja, saudara. Seperti saya berenang di pantai, tiba-tiba hanyut aja. Padahal saya nggak sengaja berenang, menjauh enggak, saudara. Untuk hanyut, menjauh dari Tuhan, itu sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Tahu-tahu kita udah jauh dari posisi di mana kita harusnya berada. Kita udah jauh dari posisi di mana harusnya kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa ada di gereja, tapi hati kita udah hanyut jauh dari Tuhan. Kita bisa melayani di gereja, tapi hati kita udah hanyut jauh dari Tuhan. Kita bisa ada di doa pagi, tapi hati kita jauh, hanyut jauh dari Tuhan. Tuhan tidak kita mau hanyut, terbawa arus. Kita biarkan kehidupan kita sehari-hari dan tanpa sadar hanyut jauh dari Tuhan, saudara. Kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan katakan, kita dengar,
Tapi kita nggak perhatikan lebih dalam lagi. Kita nggak lakukan. Makanya firman Tuhan, cungkil dan buang matamu. Artinya apa, saudara? Kita itu harus berani memutuskan hubungan dengan apapun yang membuat kita itu terikat dengan segala sesuatu, atau yang membuat kita itu terikat dengan seseorang, yang akhirnya membuat kita itu jauh dari Tuhan, dan akhirnya terpenjara di dalam dosa. Seperti Simpson yang akhirnya juga terpenjara dan hancur, saudara. Sekali lagi, jatuh dalam dosa bukan artinya kita hidup dalam dosa. Saudara, kita nggak bisalah untuk menjadi orang yang sempurna, karena kita nggak mungkin menjadi sempurna. Tetapi kalau kita menjaga apa yang masuk melalui mata kita jaga dengan banyak baca firman, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya kita itu akan menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri, saudara, ya kan? Kita tahu Tuhan baik, Tuhan udah ampuni, Tuhan mati buat kita, ya kita tahu diri lah, saudara, ya. Kita nggak bisa sempurna, tapi ya tahu diri lah, saudara. Kita tahu diri sebagai posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tahu diri nggak boleh lagi ngomong kasar. Tahu diri nggak boleh lagi cepet marah. Tahu diri nggak boleh nipu lagi. Tahu diri nggak boleh bohong lagi. Tahu diri nggak boleh mencuri lagi, saudara. Tahu diri nggak boleh nonton yang jorok-jorok lagi. Ngomong yang jorok-jorok lagi. Ya tahu diri lah, saudara, ya kan. Jangan sampai kita masuk dalam rayuan dan buayan iblis. Seperti Delila yang membuat kehidupan Simpson hancur. Karena kita nggak bisa menjaga apa yang kita lihat melalui mata kita, saudara. Jaga apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, gambar apa yang kita lihat, barang apa yang kita lihat, atau orang lain juga yang kita lihat. Jaga semuanya, saudara, kalau itu semua berpotensi untuk menyeret kita, membawa kita jauh dari Tuhan, dan akhirnya merugikan kita, menghancurkan kita di masa yang depan. Nah, kita tahulah masing-masing kelemahan kita masing-masing, saudara. Makanya jaga baik, saudara. Sekali lagi, mata adalah salah satu pintu gerbang yang apapun yang bisa masuk ke dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Bila nggak dijaga, maka yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Kalau kita biarkan semua yang nggak baik, yang nggak benar masuk, mata ini kita bukan pakai untuk baca firman Tuhan, niatnya untuk baca firman Tuhan, tapi kita lebih lihat hal-hal yang lain, walaupun mungkin eh, bukan sesuatu yang gimana, tetapi itu akhirnya menjauhkan kita, saudara. Ya, menjauhkan kita hanyut pelan-pelan, pelan-pelan. Dan kalau yang dosa yang masuk itu, saudara, akhirnya yang keluar juga adalah perbuatan dosa. Dan kalau perbuatan dosa itu diulang, 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 akhirnya kita terbiasa, ya ini jadi kebiasaan melakukan dosa yang akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Makanya yuk, pagi hari ini renungannya simpel sekali. Kita di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan kita harus lebih teliti lagi memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut dan terbawa arus. Jaga mata kita kembali kepada komitmen kita untuk membaca firman Tuhan. Memperhatikan apa yang Tuhan katakan agar kita tidak terhanyut. Amin. Semoga firman singkat pada pagi hari ini bisa mengingatkan kita, mengingatkan saya, menegur saya juga, dan biar kita kembali lagi. Jangan sampai komitmen kita hancur karena kita terhanyut, tidak menjaga apa yang kita lihat. Amin.